Hai semua, kembali lagi bersama saya, Farul. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hakikat pragmatik. Oke, apa kalian sudah siap? Mari kita masuk ke materinya. Pengertian pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang muncul dari pandangan Charles Morris tahun 1938. Berkenaan dengan semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Morris membagi semiotika ke dalam 3 bagian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan antara lambang dengan lambang lainnya, dan semantik mempelajari hubungan antara lambang dengan objeknya, sementara pragmatik mengkaji hubungan lambang dengan penafsirnya. Nah, pragmatik sendiri muncul sebagai usaha mengatasi kebuntuan semantik dalam menginterpretasi makna kalimat. Nah, kata pragmatik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan. Kajian pragmatik terkait langsung dengan fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Guy Friedrich menyatakan bahwa kajian pemakaian bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi secara umum disebut pragmatik umum. Sejarah singkat pragmatik. Linguistik pada era Bloomfield dan para pengikutnya seperti fonetik, fonemik, atau sedikit lebih jauh morfologi. Sintaksis pada masa ini dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, yang jauh berada di luar jangkauan penelitian mereka. Kesemua ini berubah setelah Chomsky pada akhir tahun 1950-an menemukan sentralitas sintaksis dalam kajian bahasa. Akan tetapi, seperti halnya kaum strukturalis, dia memandang makna sebagai sesuatu yang sulit atau terlalu rumit untuk dianalisis. Pada awal tahun 1960-an, Katz bersama kawan-kawan yang mulai menemukan cara mengintegrasikan makna dalam teori linguistik. Mulai tahun-tahun ini keberadaan semantik mulai diperhitungkan oleh para ahli bahasa. Kemudian Lakoff dan Ross pada tahun 1971 menandakan bahwa semantik tidak dapat dipisahkan dari kajian pemakaian bahasa. Bila makna telah diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa, maka sulit diingkari pentingnya konteks pemakaian bahasa karena makna selalu berubah berdasarkan konteks pemakaiannya. Baron's meaning has been admitted to a central place in language, and it's notoriously difficult to exclude the way meaning varies from context to context, and also semantics spill over into pragmatics. Dan seperti itu dia. Nama-nama ahli bahasa Amerika yang disebutkan di atas memang memperlihatkan dominasi Amerika dalam perkembangan linguistik. Dari semenjak itu juga pragmatik sudah mulai dikembangkan. Di luar aliran Amerika ini, jasa Freud karena telah studi bahasanya mempertimbangkan situasi dan makna, dan M.A.K. Halliday karena teori sosial yang dikembangkannya, agaknya tidak dapat diabaikan begitu saja. Nah, memunculkan pragmatik, yang dimana pragmatik merupakan bagian dari ilmu tanda atau semiotik, dikemukakan oleh seorang filsuf bernama Charles Morris. Menurutnya, dalam kaitan dengan ilmu bahasa, semiotik memiliki cabangnya di sintaktika, studi relasi formal tanda-tanda, dan semantika, studi relasi tanda dengan penafsirnya. Akan tetapi, pragmatik yang berkembang saat ini yang mengubah orientasi linguistik di Amerika pada tahun 1970-an sebenarnya diilhami oleh karya-karya filsuf seperti Austin dan Searle yang termasuk dengan teori tindaturnya. Dan bermacam makna, pragmatik adalah kajian makna yang tidak terlihat atau bagaimana kita mengetahui apa yang dimaksud bahkan ketika makna tersebut sebenarnya tidak dikatakan atau ditulis oleh autornya sendiri. Dari perspektif pragmatik, lebih banyak yang dikomunikasikan ketimbang yang dikatakan. Itu dia sejarah singkatnya. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Sudut pandang pragmatik. Menurut Stephen C. Levinson, ada 5 sudut pandang. Yang pertama, pragmatik dipandang sebagai kajian tentang hubungan bahasa dengan konteks yang digramatikalisasikan atau yang dikodekan dalam struktur bahasa. Yang kedua, pragmatik merupakan kajian aspek makna yang tidak tercakup atau dimaksudkan dalam teori semantik. Makanya pragmatik itu berbeda dengan semantik. Jadi ilmu yang berbeda. Nah, ketiga, pragmatik merupakan kajian tentang kemampuan memakai bahasa mengaitkan dengan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai atau cocok dengan kalimat itu. Yang keempat, pragmatik merupakan kajian tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang mendasari penjelasan pengertian atau pemahaman suatu bahasa. Pandangan tersebut menunjukkan adanya 3 aspek penting dalam kajian pragmatik, yaitu bahasa, konteks, dan pemahaman. Maka perlu dari pragmatik ini kita perlu memandang pemahaman kita akan bahasa itu seperti apa. Yang kelima, pragmatik sebagai cabang ilmu mandiri.
Pragmatik memiliki 5 cabang kajian, yaitu deiksis, implikatur, peranggapan, tindak tutur atau tindak bahasa, dan struktur wacana. Memasuki filosofi pragmatik. Nah, dan pada filosofi pragmatik ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, tindak tutur terikat konteks. Dalam arti ada peran partisipan pada siapa tuturan itu dialamatkan, disapakan, diperdengarkan, dan dimaksudkan. Ada prinsip kerjasama Grace. Nah, prinsip ini memiliki parameter yaitu kuantitas, kualitas, relevansi, tata krama, pembicara diwajibkan jujur, hemat, relevan dari awal hingga akhir, serta dalam bertutur itu sopan dan memelihara kesopanan. Yang ketiga, prinsip tata krama. Nah, agar komunikatif bertutur mengonsumsi norma lokal dan umum yang berlaku di masyarakat, termasuk sebelum ada reaksi dari pesapa. Jangan diserang dengan muatan-muatan linguistik lainnya. Nah, lanjut dengan prinsip kewacanaan. Prinsip kewacanaan ini adalah sebuah prinsip yang dimana ragam sesuai dengan konteks dan situasinya. Dan prinsip interpretasi pragmatik ini dibagi menjadi 2. Ada prinsip interpretasi lokal dan prinsip analogi. Untuk prinsip interpretasi lokal, pendengar wajib menginterpretasi ujaran pembicara sebatas makna pembicara. Dan untuk prinsip analogi, tidak mengubah topik atau proposisi ujaran pembicara, kecuali mereka yang mengubahnya sendiri. Nah, ke poin 5, pragmatik sosialisasi. Santun, bahasa, normal lokal, dan interlokal. Pragmatik wacana maksudnya tindak tutur mengasumsi kohesi, koherensi, dan pilihan ragam. Makin formal suatu komunikasi, makin tinggi tuntunan atas koherensian. Yang terakhir itu setiap tuturan terikat nilai. Dalam jelmaan dari nilai-nilai dalam tuturan mempengaruhi hubungan antar penutur dan situasi komunikasi. Objek kajian pragmatik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali, yaitu yang ada deiksis, tindak tutur, peranggapan, dan implikatur percakapan. Nah, mari kita coba interpretasikan dari foto ini. Dari foto ini apa yang kalian pikirkan? Silakan kalian pause videonya, kemudian take your time lah. Berapa lama kalian ingin mencoba memikirkannya. Oke, saya akan menjelaskannya. Dari perspektif pragmatik, lebih banyak yang dikomunikasikan ketimbang yang dikatakan. Benar, kita tidak akan berpikir bahwa tanda tersebut merupakan promosi sebuah tempat di mana kita bisa menemukan suatu heated attendant. Atau seperti you take an attendant, you hit him, her up, and this is where you can park. Gitu kan. Atau tanda tersebut mungkin menunjukkan ada seseorang yang akan memarkirkan kendaraan kita atau orang tersebut telah dipanaskan atau disemangati sehingga akan lebih ceria. Nah, kata-kata dalam tanda tersebut mungkin memunculkan interpretasi ini, tetapi biasanya kita akan memahami bahwa kita dapat memarkir mobil ataupun kendaraan di sini, bahwa area inilah yang sudah disiapkan dan bahwa akan ada petugas yang menangani kendaraan tersebut. Nah, jadi bagaimana kita menentukan bahwa tanda tersebut mempunyai arti demikian bahkan ketika tidak ada kata kendaraan di dalamnya? Kita harus menggunakan makna kata-kata tersebut, konteks di mana kata-kata itu muncul, dan pengetahuan tentang apa yang mungkin menjadi pesan tanda tersebut. Ketika kita cari interpretasi yang masuk akal dari apa yang akan disampaikan pembuat tanda, interpretasi kita akan makna tanda tidak hanya didasarkan pada kata-kata, tetapi pada apa yang kita pikirkan tentang apa yang dikomunikasikan oleh penulis atau penuturnya. Nah, bagaimana dengan foto yang satu ini? Benar, jika kita hanya memikirkan tentang makna frasa sebagai kombinasi. Nah, bagaimana dengan gambar yang satu ini? Yep, kalian benar. Jika kita hanya memikirkan tentang makna frasa sebagai kombinasi makna kata-kata tersebut, dengan menggunakan furnitur sel sebagai analogi, kita mungkin sampai pada interpretasi tentang seseorang yang mengumumkan penjualan balita dan didiskon 50% kalau tidak ada kata furniturnya. Kita lihat tidak ada kata furniturnya kan? Tapi ya tentu saja kita melawan interpretasi ini dan mengetahui bahwa ini adalah iklan penjualan pakaian balita. Mungkin kata clothes atau pakaian tidak ada. Tetapi kita bisa melihat gagasannya ke dalam interpretasi ini. Terhadap pesan ini kita mencoba mencari tahu apa yang dimaksud oleh pengiklan. Kita secara aktif terlibat dalam penciptaan interpretasi dari apa yang kita baca dan dengar. Nah,
Dalam pragmatik, kita harus diharuskan untuk mampu menyesuaikan kebiasaan, adat, bahasa, dan bahkan kebudayaan suatu masyarakat untuk memahami konteks suatu tulisan maupun tuturan. Itu sangat penting. Karena kalau kita nggak bisa menyesuaikan kebiasaan, adat, bahasa, dan bahkan kebudayaan suatu masyarakat itu, kita nggak bakal bisa memaknai apa makna pesan yang mereka sampaikan gitu. Ini saya sedikit menyinggung tentang pragmatik dalam kajian sastra. Tito Suwondo 2016 halaman 35. Dengan mengutip pertanyaan dari John L. Austin sekaligus sebagai judul bukunya How to Do Things with Words, mengilustrasikan pragmatik dalam studi sastra. Menurutnya, pragmatik sastra adalah studi tentang tindakan apa yang sesungguhnya dilakukan dalam kaitannya dengan karya sastra. Pertolak dari kata tindakan itu, T.K. Seung menyatakan bahwa dalam ruang lingkup semiotik, pragmatik adalah studi tentang penggunaan tanda. Karena karya sastra bermediumkan bahasa, yang dimaksudkan dengan penggunaan tanda ialah tanda-tanda di dalam komunikasi bahasa. Itu juga dalam sastra, dalam kajian sastra itu benar-benar sulit untuk menginterpretasi secara full apa yang dimaksud oleh autor. Makanya muncul pendekatan pragmatik dalam suatu kajian karya sastra untuk mendalami karya sastra dan memaknai karya sastra tersebut. Sejauh apa kita perlu latar belakang penulis ataupun latar belakang cerita, yang latar belakang tahun terbentuknya cerita dan sebagainya. Nah, maka dari itu pragmatik itu sangat diperlukan juga dalam kajian sastra. Makanya dia memiliki pendekatannya tersendiri. Oke, sekian itu saja dari saya pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.